بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياته الكبرى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كانت حسناته لا تحصى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والتقى أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم. Hadratil mukarramin wal mukarramah, wabil khusus guru-guru kita yang hadir, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua DKM, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan juga atas nama yang sudah menyampaikan atas nama Kepala Desa, Bapak dari Desa Cilebut Timur, beserta Ibu Ketua Muslimat, Ketua Majelis Ta'lim, dan juga Ketua Ranting NU Cilebut Timur, beserta seluruh ketua-ketua lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam terlimpahkan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa diakui sebagai umatnya Nabi dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ngaji sampai jam berapa, Ustaz? Bebas, 1 jam. Wah, 1 jam. Biasanya jam 7 baru beres pengajian atau jam 6 ya kalau kajiannya. Saya nih subuh-subuh udah 2 tempat. Gak apa-apa gak nanya juga. Barusan ngisi dulu di Pabuaran Cibinong, stasiun Cibinong, langsung lari ke sini karena sudah janji. Mudah-mudahan menjadikan pelantara silaturahmi tazinu fil umri war rizki. Insyaallah semoga dengan berkah silaturahmi usia dan rezeki kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pengennya berdiri barusan, nanti saya berdiri izin. Karena kalau duduk saya tuh udah kurang ini, karena pertama masih muda, kedua pegel bokong gitu. Kata orang Tasik dulu, saya asli orang Tasik, kata orang tua dulu jangan banyak duduk, takut kokoloten gitu. Takut cepat tua gitu. Kebetulan dulu kita waktu pesantren badannya kutilang, kurus tinggi langsing. Sekarang jadi gojali, golongan jalma lintuh. Makanya agak gemuk saya tuh. Jadi udah terbiasa berdiri. Mudah-mudahan terima kasih panitia dan juga PKM Masjid Jamiatul Falah, mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulal ulama berkata, sebagian ulama, bahwa al-islamu aqidatun wa syari'atun. Jadi kata para ulama, Islam ini Bapak Ibu agama, akidah dan syariat. Apa itu akidah? Perkara atau masalah-masalah yang wajib diyakini atau ditekadkan dengan hati, diimankan dengan hati. Apa itu syariat? Sesuatu yang harus kita laksanakan, kerjakan dengan anggota badan. Di antaranya sholat, itu syariat. Salah satu yang wajib kita yakini dengan hati, ya ini adalah peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib diyakini karena ketika diterima dengan akal kita sungguh tidak akan masuk ataupun impossible. Kata orang Cilebut Timur, impossible itu tidak mungkin. Mengapa? Akal kita kekecilan, akal kita sangat dangkal. Tapi kalau diterima dengan keimanan pasti akan bisa diterima. Karena perjalanan yang begitu sangat jauh, ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Ketika Nabi berangkat dari rumah Ummu Hani ini adalah ibu asuh atau kata orang Sunda ibu rorok Nabi Muhammad. Berangkat setelah ba'da sholat Isya, ketika sebelum subuh sudah sampai. Makanya kalau diterima oleh akal itu tidak mungkin. Ketika pulang Bapak Ibu,
selesai Isra Mi'raj, menyampaikan ke Ummu Hani, "Ibu, saya malam tadi sudah Isra Mi'raj. Nanti saya mau bilang di Masjidil Haram kepada kafir Quraisy, pada umat-umat yang lain, jangan Muhammad, nanti engkau bakal dipukulin, diketawakan, tidak akan ada yang percaya sama engkau." Gak apa-apa Bu, ini karena kebenaran saya akan sampaikan. Ketika Nabi menyampaikan itu di Masjidil Haram, Nabi di depan Ka'bah ceramah, kafir Quraisy, saya malam tadi sudah Isra Mi'raj. Kata Abu Jahal, masyarakat Ka'ab bin Lu'ay, halimu, sini. Nih lihat nih, ada orang gila lagi ngomong, ada orang error. Makanya ketika itu tidak sedikit orang yang murtad. Kemudian ada orang yang menertawakan, tidak sedikit menganggap Nabi Muhammad orang gila. Biasanya nih, makanya kalau orang yang tidak sampai ilmunya atau otaknya seperti itu, terkadang suka menertawakan atau menganggap sepele orang-orang yang dianggap ilmunya lebih tinggi. Nabi Muhammad bukan keinginan Nabi ketika Isra Mi'raj. Mengapa? Karena Isra Mi'raj adalah keinginan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Isra Mi'raj ini adalah mukjizat terbesar Nabi setelah Al-Quran. Di dalam kitab Mufidul Ulum, mukjizat Nabi Muhammad itu paling banyak dari sekian Nabi. Ada 4050, saking banyaknya. Awas nanti ya, tolong jangan sampai menyamakan istilah mukjizat dengan orang-orang non-muslim. Ini kadang-kadang sekarang lagi rame, "Ibu udah sembuh, alhamdulillah, ada mukjizat dari Allah." Beda, mukjizat mah buat Nabi. Bagaimana Ustadz itu ada orang non muslim bilang mukjizat? Bodoh amat, itu mah orang non muslim. Kita ngaji tauhid sedikit. Pertama, ada yang disebut dengan irhas. Irhas itu keistimewaan yang Allah berikan kepada calon seorang nabi. Contoh, Nabi Isa ketika bayi sudah bisa berbicara. Kedua, mukjizat, keistimewaan yang Allah berikan kepada yang sudah menjadi nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Jadi buat para nabi. Yang ketiga, ada karomah. Allah berikan keistimewaan kepada para sahabat, tabi'in, para waliullah, ulama-ulama kita zaman dulu. Artinya kemuliaan, itu namanya karomah. Orang-orang biasa nih yang Allah berikan keistimewaan namanya ma'unah atau pertolongan. Jadi beda, mukjizat mah buat para nabi dan rasul. Sekarang mah lagi rame di Cibinong. Alhamdulillah, saya dapat mukjizat dari Allah. Nih orang mukjizat, emang nabi apa? Ya, selesai. Mukjizat nabi terbesar ini, karena ngajinya agak sedikit galak, maklum, agak lapar gitu. Ya. Terbesar itu adalah Al-Quran. Kedua, urutan yang terbesar itu adalah peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad. Nanti saya akan sedikit menjelaskan, karena tidak sedikit di komplek-komplek ini sejarah ini tidak dipercaya. Katanya dianggapnya hurufat. Hurufat mah begini, beda antara dongeng dengan sejarah. Kalau sejarah mah benar, kalau hurufat mah orang dongeng. Contoh, tadi malam saya sudah berangkat ke langit. Nah itu hurufat itu. Ada orang ini. Nah itu hurufat. Nabi Muhammad mah sejarah. Ayat yang menjelaskan tentang Isra secara langsung dan jelas itu dibacakan tadi oleh qori kita, surah Al-Isra ayat 1. Secara jelas dan langsung. Tapi kalau dicari oleh Bapak Ibu ayat yang menjelaskan tentang Mi'raj secara jelas dan langsung, itu tidak diketemukan. Cuma ada satu ayat yang menjelaskan secara tidak langsung tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terdapat pada surah An-Najm ayat 13-14. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak Bu? Orang budak tuh bilang gak enak mana? Udah capek-capek dihujan-hujan kata orang Sunda. Ini enak-enak ya. Nah, makanya tadi qori pakai lagu qori, bagus itu ya. Kalau hidup agama tanpa seni, oh itu hampa itu ya. Kok bisa Ustaz?
Zaman dulu Nabi nggak ada itu yang namanya qori kayak gitu suara, memang nggak ada. Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah. Jadi yang pertama azan tuh Bilal bin Rabah. Orangnya mohon maaf dari Afrika, kaum Afrika hitam. Jangan lihat muka saya, lihatnya peci saya ya. Ini hitam nih. Itu ketika Bilal bin Rabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada Abu Jahal sama Abu Lahab bilang gini, bilang ke Abu Bakar, hei Abu Bakar, apakah tidak ada lagi burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Maksudnya mengenyek, menghina kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika adzan tidak pakai lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba di Jamiatul Pala Ustaz Saifuddin kalau jadi imam, lagunya kayak gitu, orang norak apa ya? Ini orang imam atau ngajak demo katanya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, beres sholat golin atau amin cenah. Gak enak. Coba begitu Nabi disampaikan, dicurhatkan oleh Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Tadi Bilal bin Rabah azan di atas Ka'bah. Abu Jahal, Abu Lahab ngenyek, menghina. Katanya apakah tidak ada lagi burung gagak yang lebih bagus daripada ini? Karena burung gagak itu hitam. Menganggap Bilal bin Rabah karena hitam. Kata Bilal bin Rabah, kata Abu Bakar, yang kedua mengenyek. Kenapa? Karena suara Bilal bin Rabah itu ketika azan tidak menggunakan seni, tidak pakai lagu. Maka asbabul wurudnya turunlah hadis Nabi, Zaid, hiasilah bacaan-bacaan kalian dengan suara-suara indah. Jadi pakai lagu, pakai imam subuh jadi pakai lagu enak. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak, beres. Tadi disampaikan oleh qori, walaqad subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Itu surah Bani Israel. Al-ayah intaha ila akhir ayah. Nanti Ustadz, Kiai maupun Habib sekalipun itu akan ketahuan mana orang yang ngaji, mana yang nggak ngaji, ketahuan. Kalau dia baca di tengah ayat pakai al-ayah, itu maksudnya intaha ila akhir ayah, maksudnya sempurnakan sampai akhir ayat. Dibacanya setengah ayat. Tapi kalau sudah sampai akhir ayat, contoh begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Udah dipendekkan bi-nya, harusnya bener mah inna azabi lasyadid. Lasyadid itu nggak usah al-ayah karena sudah sampai akhir ayat. Ayat yang menjelaskan tentang Isra yaitu surah Bani Israel. Coba Bapak Ibu cari di dalam Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang sejarah Nabi atau tarikh Nabi, maupun tadi kata Bapak dari desa itu ada namanya Sirah Nabawiyah. Dicantumkan semua itu, tidak akan pernah menemukan atau jarang menemukan kalimat tasbih yang seperti menjelaskan tentang sejarah Nabi Isra Mi'raj. Dicari-cari dari zaman kisah Nabi Adam itu yang diawali dengan kalimat tasbih tidak ada. Tidak ditemukan. Beda ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu diawali dengan kalimat tasbih. Makanya kata santri, tasbih kalimat subhana ini dalam ilmu bilaghah termasuknya kalimat ijaz. Jadi dalam ilmu bilaghah itu Bapak Ibu namanya sastra. Bilaghah itu disebut sastra. Kalimat itu ada 3, kalimat ijaz, itnab, musawwar. Apa itu ijaz? Sesuatu redaksinya singkat tapi isi padat. Apa itu itnab? Kebalikannya, redaksinya padat tapi isinya singkat. Apa itu musanto yang termasuk kalimat ijaz? Adalah lafaz subhana dalam ayat pertama surah Bani Isra. Nah, ibu-ibu nanti sebentar lagi ngajinya sebentar ya. Ini saya sedang menjelaskan sejarah Nabi Rasul. Kalau ngajinya di panggung saya mau ngebojek, ngebodor kayak cepot. Tapi di dalam masjid saya terkena hukum, gak boleh banyak canda. Maklum ibu-ibu sekarang mah saya maklum kayak di Cibinong korban sinetron. Kalau lagi ngaji gosip gitu ya, dalam kurung selingkuh. Jam 2 film Pintu Berkah. Habis sholat asar filmnya Suara Hati Istri.
Nanti jam 5 antara doa dan air mata. Pas maghrib Magic Fight. Ganti channelnya MDTV Kupu Malam. Maria Tayang Hilang, Maria Mercedes. Ganti lagi jam 8 Terlanjur Indah. Nanti film ganti lagi channelnya RTUCI, ya RCTI maksudnya. Itu ada film namanya Cinta Tanpa Karena. Jangan Bercerai Bunda. Setengah 11 siang, setengah 11 malam ganti lagi channelnya SCTV Luka Cinta. Kacau makanya. Ini korbannya kayaknya orang-orang Jambu Dipa nih, kayaknya ngelamun, kalau nggak ngobrol itu. Yang diobrolin cuma satu, suami lu udah pulang belum? Bawa gaji enggak? Coba ibu, bapak, saya jangan ada dusta di antara kita ya. Mendingan suami pulang bawa duit ketimbang suami pulang bawa duit. Ayo jawab bu. Ini matre ibu mau. Tapi kalau di Cibinong kebalik, mendingan suami nggak pulang tapi ngasih duit. Itu karena matre. Kedua, ternyata ibu ya harus menjawabnya ini buat bapak-bapak biar kedengeran nih sama suaminya. Cinta itu, kebahagiaan itu atau kesenangan itu terletak pada logam mulia saja tidak? Duit, bu, itu terletak pada logam mulia enggak bu? Enggak, udah percuma ibu-ibu juga punya duit banyak. Pakai kerudungnya datang ke Jamiatul Falah, pakai kerudungnya Zoya, Elzata, Rabani, Umama. Saya hafal karena saya sering ajak istri ke mall, ke Cibinong City Mall. Cirinya suami yang sayang istri itu belanjain istrinya. Percuma pakai kerudung Zoya, Elzata, Rabani, Umama, di rumah punya mobil Toyota, motornya Honda. Itu laptopnya belum ganti-ganti namanya Toshiba. Pakai HP dari dulu sampai sekarang, keluar lagi yang baru namanya Nokia. Kalau makan beli beras yang paling mahal namanya Sania. Pakai ikannya Istiqomah, hasil mancing namanya ikan nila. Kalau minum pakai air aqua, gelasnya Pisensa. Di rumah punya kursinya sofa, kasurnya pun sampai kasur busa. Tapi dilihat sama tetangga, kenapa istrinya itu seperti batinnya tersiksa, hatinya merana, semuanya tidak enak dan tidak terbiasa. Oh ternyata ada berita suaminya tergoda sama anak SMA. Ini biar nggak ngobrol nih ngajinya ya, sedikit candanya. Kalau di luar di panggung itu banyak itu candanya. Ini lagi ngaji. Karena kata Pak Ustadz Saifuddin di sini jangan lama-lama ngajinya. 10 menit, 30 menit, 1 jam amplopnya sama. Tadi sampai mana tadi ngaji? Ini kata orang Tasik, cangkurileng dina bilik culang cileng udah pengen balik gitu. Kelihatan ngelamun. Beres. Ketika Nabi diberangkatkan Isra Mi'raj itu hebat Bapak Ibu. Diawali kalimatnya dengan tasbih. Saking ini kalimat ta'ajub namanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah, zat Allah yang telah memperjalankan kepada hambanya. Karena tidak sedikit ada orang yang bilang Nabi Muhammad itu bohong kalau diberangkatkan Isra Mi'raj. Satu, ada yang ngomong kayak